Aneka motor listrik terbaru dari berbagai pabrikan sepeda motor mancanegara dipamerkan di Indonesia Motorcycle Show 2022. Bagaimana pertumbuhan industri sepeda motor, khususnya motor listrik yang menjadi tren terbaru di tanah air? Ada berita menarik pagi ini yang saya terima. Kalau tahun depan pemerintah akan mensubsidi motor listrik sebesar 6,5 juta rupiah per motor listrik. Jujur, ini kabar yang menggembirakan buat saya dan pernah saya omongkan kalau nggak salah di timeline bahwa kendaraan bermotor listrik adalah jawaban dari beratnya subsidi BBM yang ditanggung oleh pemerintah. Kalian pasti kaget lah kalau saya bilang subsidi BBM yang negara ini tanggung supaya bensin dan gas harganya bisa dijangkau masyarakat itu nilainya bisa mencapai 500 triliun rupiah per tahun. Padahal tahun lalu, tahun 2021, subsidi BBM kita itu hanya 152 triliun rupiah. Jadi tahun ini naik 3 kali lipat yang jelas sangat membebani anggaran negara. Tapi kalau nggak disubsidi dan mengikuti harga internasional, jelas masyarakat yang akan terbebani nantinya. Bayangkan saja ya, untuk Pertalite pemerintah harus mensubsidi sebesar Rp3.000 per liter sekarang ini. Itu aja baru dikurangi subsidinya karena sebelumnya pemerintah harus mensubsidi Pertalite sampai Rp7.000 per liter. Itu baru Pertalite, belum diesel, gas, dan lain-lainnya. Ketika dunia mengalami krisis energi akibat perang Rusia dan Ukraina, maka harga BBM internasional pun melonjak tinggi. Tingginya permintaan minyak dan gas dunia gak seimbang dibandingkan dengan ketersediaan barang. Sehingga barang menjadi langka dan harganya pun naik gila-gilaan. Semakin mahal harga minyak dunia, maka beban subsidi pemerintah ke BBM di dalam negeri semakin berat karena harga jualnya di Indonesia tetap. Mau naik sedikit, masyarakat ribut karena harga-harga lain juga ikutan naik, sedangkan pendapatan berkurang. Jalan satu-satunya yang harus dilakukan adalah beralih ke listrik sekarang ini. Karena itulah teknologi yang lebih siap dibandingkan dengan energi lain. Tetapi mengubah perilaku masyarakat yang sudah terbiasa dengan BBM dan beralih ke listrik itu juga bukan hal yang mudah. Banyak penolakan. Karena rakyat itu harus keluar uang lagi untuk beli peralatan baru dan pastinya mereka nggak siap. Ingat kan, waktu PLN berencana mengubah kompor gas menjadi kompor listrik, ya langsung ditolak. Karena berarti rakyat harus keluar uang untuk beli kompor listrik baru. Padahal kan kita habis kena pandemi 2 tahun, di mana pendapatan berkurang banyak dan belum ada cadangan cash untuk beli kebutuhan yang bukan pokok. Dan PLN akhirnya mundur teratur karena nggak siap dengan penolakan itu. Tapi kan kita tetap harus berubah. Kalau tidak kita bisa mati karena beban subsidi yang semakin besar. Subsidi BBM yang dari 152 triliun rupiah per tahun dan naik 3 kali lipat jadi 500 triliun rupiah per tahun itu bukan main-main ya. Kalau akar masalahnya nggak diselesaikan, kita bisa tenggelam dalam situasi chaos di keuangan. Lagian bisa jadi juga, krisis energi semakin hebat dan harga BBM dunia itu naik lagi dengan pesat. Ekonomi kita pasti akan semakin terpuruk ke jurang. Saya pernah menyarankan di channel ini, pemerintah harus mensubsidi untuk pengalihan dari BBM ke listrik. Nggak bisa dong semua dibebankan ke rakyat.
Kalau pemerintah bisa subsidi BBM sampai 500 triliun rupiah per tahun, kenapa nggak bisa subsidi supaya masyarakat bisa beli motor atau mobil listrik misalnya? Atau subsidi beli kompor listrik misalnya? Pemerintah nggak bisa dong melepaskan begitu saja perannya dalam pengalihan besar ini dan langsung melemparkannya jadi tanggung jawab masyarakat. Itu sungguh nggak profesional dan nggak bermoral. Pemerintah harus turun tangan langsung mengurangi beban negara sekaligus juga mengurangi beban masyarakat. Dan salah satunya adalah dengan keluarkan subsidi untuk membeli teknologi yang berganti. Coba bayangkan lagi, seandainya akhirnya kendaraan listrik ini membanjiri jalanan karena harganya murah akibat disubsidi oleh pemerintah. Maka harga kendaraan listrik di dealer juga akan jatuh jauh lebih murah. Ini hukum ekonomi. Ketika pesanan banyak, maka harga produksi juga akan turun. Selain itu, infrastruktur pengisian listrik juga akan dipaksa untuk dibangun oleh pengusaha pom bensin karena akan dianggap sebagai investasi yang menguntungkan. Subsidi kendaraan listrik meski awalnya perlu dana yang besar, tapi dampak berganda atau multiplier efeknya itu akan jauh lebih besar. Dan coba perhatikan, ketika akhirnya mayoritas orang beralih ke kendaraan listrik, maka subsidi BBM kita akan jauh berkurang. Lebih baik subsidi diberikan dalam bentuk barang daripada bakar-bakar uang untuk subsidi BBM yang menguap nggak jelas entah kemana. Semoga rencana pemerintah untuk mensubsidi motor listrik sampai 6,5 juta rupiah per motor di tahun depan itu bisa terlaksana ya. Jadi mending jangan beli motor sekarang. Tunggu aja tahun depan, karena kalau pengalihan dari BBM ke listrik ini jadi agenda prioritas pemerintah, kita bisa akan dapat motor listrik dengan mudah dan pastinya lebih murah. Ayo berangkat, seruput dulu kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.